Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le Rizak, mari. Ya. Ya. Eyang, apa kabar? Baik, Le. Eyang, Rizak pengen diceritain tentang Muhammadiyah dong. Ya, siap. Oke. Rizak pengen diceritain apa? Eyang sudah berapa lama aktif di Muhammadiyah? Le Rizak, Eyang sudah sejak seumur kamu di Muhammadiyah hingga remaja, pemuda, lalu sampai saat ini masih aktif di Muhammadiyah karena lingkungan keluarga, kampung, dan wilayah Eyang ini semua Muhammadiyah, sehingga Eyang ini kerasan dan senang di lingkungan Eyang. Apa sih yang Eyang suka dari Muhammadiyah ini? Eyang banyak yang disuka di Muhammadiyah. Ketika kecil bersama teman-teman diajari oleh kakak, oleh om, bagaimana bermain yang baik antar teman. Suka, tidak pernah berkelahi, juga hanya saling guyon, tetapi kadangkala belajar bersama. Gitu, Dik Rizak. Eyang suka di Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu gerakan Islam. Islam itu mengajarkan keselamatan, kedamaian, lalu juga antar sesama saling membimbing, saling mendoakan, saling ngajari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, maju, pintar, sejahtera, sehat. Maka Muhammadiyah ada madrasah, ada sekolah, ada rumah sakit, ada tempat anak-anak yatim dikumpulkan, ada orang-orang yang perlu ditolong. Lah, yang suka dengan seperti itu, terlebih ketika menuntun bagaimana Eyang harus tahu bagaimana menyembah Allah. Diajari di Muhammadiyah mulai dari syahadat, yang itu awal dari rukun Islam. Ketika Eyang kecil masih ingat nyanyian itu, rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang wajib dikerjakan, ibadah puasa bila Ramadan tiba, bagi yang kaya memberikan zakatnya, bila datang panggilan tanah suci ditunaikan tugas ibadah haji. Itu diajarkan, dituntunkan di dalam Muhammadiyah, sehingga Eyang sadar saat ini Eyang pasti sudah mengerjakan 5 itu. Iya, sadar jelas. Sholat, apalagi, lalu berpuasa Ramadan wajib, lalu membayar zakat Eyang punya, lalu naik haji. Eyang naik haji ke Tanah Suci sudah 4 kali, padahal jauh dan mahal. Itu Rizak. Yang ketiga, Muhammadiyah mengajarkan, menuntun, membimbing warganya senantiasa maju, pikirannya, akalnya, hatinya, kondisinya harus maju. Makanya orang Muhammadiyah itu maju-maju. Itu ya, Rizak. Wah, seru sekali ya di Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah itu bagaimana, Eyang? Ya, asik sekali
Rizak di Muhammadiyah itu senang, dan hingga kini kan Eyang terus di Muhammadiyah. Tadi apa yang ditanyakan, sejarah berdirinya Muhammadiyah? Ya, ini Rizak. Dulu negara kita namanya Indonesia, yang sekarang usianya 75 tahun merdeka. Sebelumnya itu dijajah oleh Belanda, orang Eropa sana, lalu Inggris, lalu Jepang. Paling panjang menjajah itu Belanda 350 tahun. Dari penjajahan itu bangsa Indonesia lalu seperti menjadi bodoh, miskin, apalagi beribadahnya belum teratur, sekolah nggak ada. Nah, karena itulah maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang pendiri Muhammadiyah, rumahnya di Kauman, itu ketika pulang dari haji dan juga belajar di Mekah, mempelajari Al-Quran, kemudian merenung, berpikir terutama pada surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Melihat bangsa Indonesia terjajah, miskin, bodoh, ibadahnya tidak teratur, tidak sejahtera, lalu berpikir, merenung dari ayat itu. Karena kalau orang mengumpulkan kemudian mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung itu bahagia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak orang-orang untuk beruntung dan berbahagia, dan saya juga termasuk terajak dan senang. Maka saya ada di Muhammadiyah karena ingin mengajak kebaikan. Muhammadiyah kan tadi saya ceritakan, mendirikan sekolah, madrasah, rumah sakit, lalu panti asuhan, yatim, dan sebagainya. Itu dalam rangka apa, Mas Rizal? Terlepas dari kondisi yang dicengkeram oleh Belanda, lalu diajak bangkit, termasuk bagaimana beribadah dengan tertib dan teratur, baik dan benar. Itu diantara sedikit berdirinya Muhammadiyah. Lalu ada Aisyah nanti, lalu ada Pandu Hizbul Watan atau HW. Nah, ketika akan merdeka, terlebih tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ikut merancang bagaimana agar Indonesia merdeka. Kiai Dahlan waktu mendirikan Muhammadiyah itu cita-citanya apa sih, Eyang? Ya, oleh Rizak, Kiai Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah itu memang punya cita-cita besar, tetapi mulia. Antara lain, agar bangsa Indonesia cerdas, pandai, berkemajuan. Juga agar bangsa Indonesia itu sejahtera, tidak miskin, sehat. Dan yang lebih penting, bagaimana bangsa Indonesia, utamanya yang beragama Islam, menyembah kepada Allah sesuai tuntunannya. Sehingga harapannya dengan menyembah kepada Allah tertib dan benar, dunia akhirat selamat. Maka dengan kata lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan punya cita-cita baldatun thayyibatun wa
kun ghafur, agar penduduk di suatu tempat itu menjadi baik, berkemajuan, berkemakmuran, tetapi tetap dalam ampunan Allah. Tuh. Eyang bisa tolong dijelaskan tentang lambang Muhammadiyah? Rizak tadi minta dijelaskan lambang Muhammadiyah, ya. Matahari itu lambang persyarikatan Muhammadiyah. Bersinar, sinarnya 12. Lalu ada lingkaran atas asyhadu alla ilaha illallah. Lalu bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengartikan bahwa Muhammadiyah itu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Karena Islam itu ditandai yang pertama membaca syahadat. Itu warnanya hijau. Dan kenapa matahari? Matahari itu bagai ibu dan bapak, bersinar menerangi bumi. Nah, saya punya nyanyian Jawa. Nah, srengenge yunar kanthi mulya, angine midit kelawan rena, manu ing ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Eyang, aku juga bisa loh yang kasih. Bagus, Rizak, bisa. Coba. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari bumi. Ya, hebat ya. Jadi Jack, itu tadi lambang Muhammadiyah dengan wujud matahari. Yang matahari itu ternyata menyinari bumi itu dengan penuh keikhlasan, tidak berharap kembali. Mana mungkin bumi bisa menyinari matahari? Itu mengajarkan kalau orang-orang Muhammadiyah itu agar berlaku, bersikap ikhlas dalam beribadah, dalam pergaulan, dalam berkorban, dalam berderma, dan dalam berjuang. Ikhlas itu hanya karena Allah. Itulah Muhammadiyah, insya Allah. Eyang, organisasi itu apa saja? Dari Rizak, jadi Muhammadiyah itu perserikatan yang merupakan induknya, tetapi juga memiliki organisasi otonom, sayap-sayap, dan juga yang menjadi bagian dari Muhammadiyah. Bukan misalnya, satu, Aisyah, itu ibu-ibu, ibu-ibu Muhammadiyah. Lalu ada pemuda, namanya pemuda Muhammadiyah, itu kakak-kakak kita. Lalu ada lagi Risa, ada lagi Pandu, Fragon hijau, lagi itu Pandu Hizbul Waton, HW, itu juga organisasi otonomnya Muhammadiyah. Lalu ada kakak-kakak kita remaja putri, namanya Nasyiatul Aisyah. Lalu ada kakak-kakak kita pelajar di SMP, SMA,
namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM. Ada lagi yang ya apa? Ya ini, ayo apa? Pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada lagi yang sudah kuliah di perguruan tinggi, kakak-kakak kita, namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu Rizak setidaknya yang kita juga perlu tahu, itu ya. Oh iya, bisa teman Eyang lebih menulis nggak? Rizak tahu saja. Ya, Eyang memang suka nulis, tapi belum menjadi penulis yang bagaimana ya. Ya, suka saja menulis lah. Tapi yang pertama dulu saya menulis sejarah Muhammadiyah di Bantul. Pernah bersama-sama teman. Lalu menulis cerita. Lalu menulis puisi geguritan bersama teman, juga menulis sendiri. Ada buku-buku yang misalnya di antologi 66 puisi itu, syukurnya yang usia 66 tahun dikaruniai kesehatan. Itu menulis judulnya Menata Kata-Kata Menyalakan Cinta. Itu isinya tentang Muhammadiyah, tentang tanah air, tentang keluarga, tentang teman, dan tentang diri Eyang. Itu ditulis dalam bentuk puisi. Nah, itu puisi yang untuk Muhammadiyah ada. Saya tulis waktu Eyang masih muda sekali. Judulnya Matahari. Matahari itu ya sesungguhnya untuk Muhammadiyah yang saya tulis. Matahari itu judul. Matahari. Di bilikku masuklah kau, setelah pecah senyum memecahi gelap. Juga sepiku tusuklah dengan 1000 panah warna-warnimu sampai menembus jantungku yang lelap dalam tidur. Matahari, taburkan bungamu di depan pintu agar harum senantiasa ada pada diri. Itu contoh matahari yang sesungguhnya saya gambarkan bagaimana Muhammadiyah dan diri Eyang. Itu Apa pesan Eyang untuk teman-teman generasi Muhammadiyah dan anak-anak Indonesia? ya, oleh Rizak, pesan Eyang termasuk untuk Rizak ya, dan anak-anak Indonesia tentang bagaimana kita dengan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah sebagaimana yang kita kenal, kita ketahui ya, itu adalah sebagai organisasi gerakan Islam yang cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. Karena itu kemanapun kalau kita bermuhammadiyah, apakah di IPM, di Pemuda Muhammadiyah atau di Hizbul Waton, isinya pasti akan mengajak bagaimana menjadi bangsa Indonesia yang baik, cinta kepada tanah air dan negara. Tetapi juga pastinya diajak bermuhammadiyah itu beribadah kepada Allah dengan penuh rasa keikhlasan, suka dan rela. Dari Jak, wah ini sudah datang menu makannya bagus ya, apa yang Rizak tanyakan, wah semoga berguna untuk teman-temanmu ya, termasuk untuk Rizak. Ya Eyang, udah dapat banget nih. Kita mau makan dulu, tapi jangan lupa
betul ya. Sama Dezak dan enggak anu ya. Lapar ya. Yuk kita makan, tapi jangan lupa seperti tadi minta berdoa. Yuk doa. Yuk sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban.